Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di Seribu Ilmu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pariwisata. Jadi waktu lalu sekitar 1 bulan atau mungkin berapa minggu yang lalu, pemerintah Indonesia itu mencanangkan suatu program yang itu diambil dari dana pariwisata dari Kemenpar. Jadi ada influencer yang akan diambil oleh Indonesia itu ada sekitar itu ada dari Amerika, Eropa, Australia, India dan Timur Tengah. Jadi Timur Tengah tuh bagiannya banyak teman-teman. Amerika pun itu banyak juga negara-negara yang mungkin akan diambil gitu. Kemudian Eropa juga bagian Australia tetap Australia. Maksudnya itu yang diambil. Nah, kenapa pemerintah mengambil seperti ini untuk mencitrakan wisata luar negeri gitu. Dulu Indonesia itu sudah bekerjasama dengan blogger gitu, blogger video. Waktu itu kan masih belum ini ya, viral mengenai video drone, terus apa yang saat ini yang canggih-canggih lah pokoknya bagus-bagus itu masih belum populer gitu. Sehingga yang dipilih waktu itu bloggernya adalah foto, yaitu yang dipilih, kalau nggak salah travel apa itu yang dipilih, menjadi promotor pariwisata di Indonesia. Kemudian melalui program Wonderful Indonesia, saat ini di era digital, di era di rumah aja, di era di mana semua orang itu bisa meng-create video, akhirnya, Kemenpar yang dipimpin oleh Wisnu Utama ya, Wisnu Utama sebagai CEO dulu, dia berpikir bahwa kalau kita mencoba untuk membuat, gimana sih kalau kita menyewa influencer gitu. Tapi influencer ini memiliki kapasitas yang bagus teman-teman, yaitu mulai dari contohnya kayak 1 juta subscriber, kemudian dia memiliki banyak, video yang sangat-sangat bagus, kreatif dan sebagainya, itu ada kriterianya untuk bisa mendapatkan benefit ini, bayaran ini gitu. Karena nggak semuanya bisa mendapatkan ini, nggak semuanya itu orang-orang yang asal pilih, enggak, ini orang-orang terpilih gitu. Kenapa melalui influencer? Karena generasi milenial itu lebih cenderung menggunakan smartphone, kemudian lebih cenderung mendapatkan info itu dari influencer. Contoh kayak Raffi Ahmad, kemudian Baim Wong ataupun dari siapapun itu. Nah, info itu lebih cepat ditangkap. Pemerintah tuh berpikir, gimana kalau kita menyewa, influencer ke luar negeri, gini gini gini, untuk bisa menyebarkan, virus pariwisata di sana gitu. Nah, habis itu usulan ini pun akhirnya diambil. Oke, diambil kemudian dikelola dengan baik. Kenapa gitu teman-teman? Waktu pertama kali Sam Kolder pergi ke Indonesia, terutama pasti di Bali teman-teman. Karena Indonesia itu terkenal dengan Bali gitu kan. Karena padahal, dari Sabang sampai Merauke itu ada wisata yang sangat-sangat bagus juga, banyak gitu selain Bali juga. Kemudian Sam Kolder membuat video yang begitu bagus dan apa yang terjadi? Yang terjadi banyak generasi videografer muda di Indonesia, atau fotografer itu mencoba untuk meniru bagaimana Sam Kolder itu membuat video. Sehingga banyak, video-video daerah-daerah yang ada wisatanya itu dibuat kayak Sam Kolder, banyak gitu. Nah, pengaruh-pengaruh, visual itu akhirnya membuat banyak videografer pengen mencoba membuatnya juga. Nah, ini menurut saya ketika banyak videografer, banyak influencer yang dibeli, yang disewa oleh Indonesia untuk mempopulerkan pariwisata, tentu akan membuat psikologis para vlogger, lokal Indonesia untuk mencoba juga menggali kemampuannya, mencoba, "Oh ternyata ada cara transisi seperti ini, oh ada gaya style video seperti ini, color seperti ini." Akhirnya dari situ kita bisa tahu tuh, bisa tahu kemudian kita ikut membuat juga. Mungkin di Sampit ada videographer patokannya Sam Kolder, akhirnya ketemu nih dengan videographer Amerika, Timur Tengah dan sebagainya, oke gini caranya mereka membuat, color-nya kayak gini. Nah, dari situ punya patokan mereka bisa kombinasi bagaimana, style mereka, akhirnya menjadi satu luar biasa. Akhirnya apa? Nanti akan tumbuh bibit juga pariwisata yang lokal, mungkin kayak di Kalimantan, Sampit, Samuda mungkin atau mungkin di daerah lainnya juga ada di, daerah-daerah mana, Sumatera mungkin ya, itu akan, apa ya, mempunyai hype gitu terhadap, "Oh gini ternyata kalau membuat, video itu lebih bagus." Kemudian, "Oh gini kalau kita tuh pengen." Saya sangat setuju dengan adanya program pemerintah ini karena ini sangat membantu yang namanya, diplomasi. Kalau kita tahu diplomasi publik itu sendiri adalah, semua orang yang memiliki handphone, semua orang yang memiliki sosial media itu bisa jadi diplomasi publik.
Tapi diplomasi publik adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi di media sosial, tidak semuanya. Jadi ketika Anda bisa mempengaruhi itu Anda bisa menjadi diplomasi publik. Sehingga saya sarankan kepada pemerintah, ya oke lah ayo kita kelola gitu. Ayo wujudkan dengan hal ini. Dengan hal ini nanti videonya dijadikan satu mungkin dari website atau gimana, Instagram ya sekarang atau YouTube, itu akan ditunjukkan, oh ini stylenya videographer ini dari Timur Tengah, dari Amerika, kayak gini style-stylenya. Boom, kita akhirnya tahu dong bagaimana cara dia membuat video. Kita buat juga, akhirnya kita buat nih versi Surabaya, versi Kalimantan, versi Palangkaraya, versi Banjarmasin. Wisata-wisatanya stylenya akan lebih keren gitu. Kita akan punya kemampuan itu pastinya. Terus bagaimana cara membuat Instagram yang baik ketika kita mengelola wisata, tentu akan menjadi luar biasa gitu. Karena ini adalah cara Indonesia open mind ya, open mind terhadap kondisi saat ini gitu. Karena tidak tidak kita oke, pokoknya ada satu pendapat yang ngomong gini bahwasanya ketika mengasih produk itu harus kita tahu kondisi sosial yang ada. Nah, kondisi sosial kita, kondisi sosial di dunia ini sudah mulai berubah, yaitu patokannya kepada digital. Sehingga Indonesia ya harus membuat sesuatu yang dekat dengan kita, dengan digital. Sehingga yang dipilih adalah influencer dari luar negeri juga yang dipilih. Agar apa? Pasarnya itu internasional. Kemudian apa yang dampak ke depannya lagi? Ketika sudah banyak internasional masuk ke dalam, memang kalau kita bahas mengenai ancaman ya ada ancamannya. Cuman kalau kita ngeliat dari dampak yang lebih juga ada juga. Contoh kenapa? Ketika turis-turis itu tidak hanya masuk di Bali, masuknya ke Kalimantan, masuknya ke Surabaya, masuknya ke Malang, masuknya kemana-mana. Orang-orang yang di sekitar yang ada di tempat wisata itu akan lebih gampang untuk berkomunikasi, mungkin bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin bahasa apalagi yang belum ada di Indonesia itu akan lebih mudah gitu. Akhirnya komunikasi, kemudian culture itu akan berkolaborasi juga akan lebih indah gitu. Dunia akan lebih universal gitu, akan lebih mantap lah pokoknya. Kemudian dari sini juga tentu dengan adanya influencer ini kita tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa video ya, karena influencer itu kan mengajak, mencoba untuk ayo ke Indonesia nih ada ini nih, ada ini nih. Itu adalah tugas influencer gitu. Berbeda dengan cuman dia mempromosikan ke iklan, berbeda. Influencer itu lebih menekankan bahwa rugi kalau kamu nggak ke Indonesia, rugi kalau kamu nggak datang ke sini gitu loh. Itu tugas influencer. Jadi influencer itu akan dipilih secara ya ada kompetisinya gitu, nggak sembarang pemerintah asal pilih, enggak. Itu kompetisinya. Jadi nanti ketika sudah pemerintah memilih, kemudian nanti videonya mantap-mantap tuh, kita tungguin aja tuh video-videonya, kita lihat, kemudian kita reaction ya, atau mungkin nanti kita buat juga ngikut-ngikutin stylenya gitu, tapi destinasi yang lain gitu bisa jadi, nggak apa-apa nggak masalah, tapi kita untuk meningkatkan, dan itu yang sangat luar biasa teman-teman, itu dampaknya gitu. Nah memang sih karena posisinya ini di corona gitu, kemudian pemerintah mau mengeluarkan uang segitu banyak, itu nggak banyak sih menurutku, karena itu uang yang sudah ada di Kemenpar, ibaratnya uangnya tuh sudah uang negara itu sudah didistribusikan gitu loh teman-teman, distribusikan ke ini Kemenpar, ini untuk Kemenhum gitu ya, kemudian ini untuk kehutanan, ini sudah dikasih ke sana kemari keuangan itu. Nah uang dari Kemenpar itu berapa persen, 70 dari 200 sekian miliar atau triliun gitu nggak salah, itu dioperkan ke 72 miliar doang gitu loh, sedikit teman-teman, cuman sedikit doang dikasihkan. Nah yang jadi bagus adalah itu akhirnya. Nah kalau kita ngelihat dari Wonderful Indonesia waktu itu bekerja sama dengan vlogger ya kalau nggak salah, apa sih, dengan vlogger atau apa. Nah dulu waktu tahun 2017 itu mencapai 173 ribu sekian view, dan ada sekitar 5.610 reaction dari luar negeri. Itu zaman dulu kayak gitu, itu saking orang, wih Indonesia kayak gini ya, keren ya gitu. Nah saat ini itu mencapai 2.700 loh teman-teman, 2.710, saking banyaknya itu, banyaknya viewnya, belum reactionnya. Artinya apa? Indonesia itu akan semakin populer di mata dunia, menjual yang namanya destinasi, tempat wisata. Nah ini pun dilakukan oleh Korea teman-teman.
Korea itu melakukan namanya Hallyu. Hallyu-nya apa ya, kayak K-pop. Kemudian dari K-pop akhirnya apa? K-pop kan bisa mempengaruhi, oh kalau kalian pengen ke Korea nih ada tempat ini, tempatnya BTS, tempatnya ini. Nah itu kan influencer. Artinya kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran orang itu adalah influencer. Nah kemudian kemampuan tersebut akhirnya menjadi titik ekonominya Korea Selatan. Banyak orang-orang Indonesia, Timur Tengah saat ini juga mereka patokan kecantikan tuh ada di Korea gitu. Jadi orang cantik itu yang glowing gitu loh. Orang cantik itu yang kalau make up tuh kayak gini gitu. Itu akhirnya menjadi seperti itu. Nah, diplomasi publik yang digunakan Indonesia menggunakan influencer itu adalah cara yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika nanti orang-orang tahu Indonesia itu, nanti kamu tahu Indonesia, tahu Indonesia itu apa? Samudra. Wah, bayangkan, nggak hanya Bali. Jadi saya tahu Indonesia. Dulu saya pernah ke Samudra. Wah, bayangkan gitu loh. Kalau orang Indonesia caci maki, waduh ini zamannya corona mending uangnya dioper ke situ. Men, uang itu untuk kesehatan sudah ada, uang untuk ini sudah ada dan sebagainya. Nggak bisa dioper sembarangan gitu loh. Kayak kamu tuh punya tabungan, kamu bagi ini untuk beli mobil, ini beli rumah, ini untuk melamar, ini untuk ini itu sudah ada keuangan masing-masing. Kalau kita dioper ke sini ya kan akan ada ketidakstabilan, teman-teman. Nah, itu yang dilakukan Indonesia saat ini, dilakukan oleh pemerintah saat ini. Itu. Jadi Anda harus paham itu, teman-teman. Ya saya pahamnya ketika saya ngerjakan tugas ya. Jadi saya banyak baca juga tentang hal ini kemudian saya pahami gitu. Karena teman-teman dari 2000 tahun 2000 kemudian sampai 2018 kenaikan mengenai wisata itu semakin naik gitu, semakin naik teman-teman. Dari ya itulah yang bagus itu. Semoga di tahun 2020 setelah corona mungkin 2021 itu wisatawan itu akan semakin banyak. Kemudian wisata juga yang mungkin dulu diekspos hanya 10 atau berapa itu akan lebih diekspos lebih banyak lagi melalui videografer internasional, ya influencer lokal yang ngikutin gitu. Nah, akan lebih bagus. Ya udah segini mungkin saya juga nggak rancu ngomongnya teman-teman, tapi ini yang ingin saya sampaikan. Dan terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk klik like and subscribe and share ke teman-teman video ini, semoga bermanfaat dan see you.